Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi. Siapkan diri kalian ya. Oh iya, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, jika kita amati, matahari selalu terbit dari arah timur saat pagi hari. Dan matahari tenggelam di sebelah barat pada saat sore hari. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Ternyata hal ini terjadi karena bumi berputar pada porosnya. Gerak berputarnya bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Waktu yang diperlukan oleh bumi dalam melakukan satu kali rotasi disebut dengan skala rotasi. Rotasi bumi untuk satu kali putaran memerlukan waktu selama 23 jam, 56 menit, dan 4 detik atau yang kita bulatkan 24 jam, yang juga kita sebut sebagai satu hari. Bumi berputar pada porosnya dari arah barat menuju ke timur. Akibat adanya rotasi bumi, terjadi beberapa hal. Di antaranya, 1. Terjadi adanya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya perbedaan daerah waktu. Yang ketiga, terjadi gerak semu harian matahari. Saat berotasi, bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Akibat selanjutnya karena adanya rotasi bumi adalah terjadinya perbedaan daerah waktu di beberapa wilayah. Bumi memiliki garis bujur. Dalam satu putaran atau rotasi, bumi menempuh 360 derajat bujur. Garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, Inggris. Setiap perbedaan 15 derajat garis bujur dari garis bujur 0 derajat akan memiliki selisih waktu 1 jam. Letak bujur sejauh 15 derajat ke sebelah timur 0 derajat, waktu ditambah 1 jam. Sedangkan letak bujur sejauh 15 derajat ke sebelah barat 0 derajat, waktunya dikurangi 1 jam. Indonesia terletak pada 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur, sehingga Indonesia memiliki 3 bujur standar, yaitu 105, 120, dan 135. Oleh karena itu, Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Karena Indonesia terletak pada garis bujur timur, maka Indonesia memiliki waktu lebih cepat beberapa jam dari Greenwich Mean Time. Antara daerah waktu WIB, WITA, dan WIT terjadi selisih waktu masing-masing selama 1 jam. Misalnya, pada WIB menunjukkan pukul 7, maka pada WITA saat itu akan menunjukkan pukul 8, dan di wilayah WIT akan menunjukkan pukul 9. Wilayah sebelah timur Indonesia seperti Papua akan mengalami pagi lebih awal daripada wilayah bagian barat Indonesia seperti Jakarta. Ini terjadi karena Papua terletak pada bagian timur Indonesia,
Semakin ke timur letak suatu wilayah, maka ia akan mengalami pagi lebih awal. Akibat rotasi bumi selanjutnya adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Matahari selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Tapi bumi berotasi dengan arah gerakan dari barat ke timur. Akibatnya, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Namun sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Kita bisa amati pada gambar di atas. Ketika pagi hari, posisi matahari berada di timur. Saat siang hari, dia berada tepat di atas kepala kita. Sedangkan pada sore hari, ia akan seolah-olah bergerak ke barat. Gerak matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat inilah yang disebut sebagai gerak semu harian matahari. Selain berotasi, bumi juga melakukan revolusi, yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari. Satu kali revolusi membutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan terjadinya dua hal, yaitu pergantian musim dan gerak semu tahunan matahari. Dalam geraknya, sumbu bumi mengalami kemiringan sebesar 23,5 derajat terhadap bidang edar bumi atau ekliptika. Kemiringan bumi selama revolusi ini mengakibatkan kutub utara dan kutub selatan secara bergantian condong ke arah matahari. Ketika kutub utara condong ke arah matahari, bumi bagian utara mengalami musim panas dan bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Begitupun sebaliknya. Pada tanggal 21 Maret, di belahan bumi utara akan mulai musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan akan mulai musim gugur. Pada tanggal 21 Juni, di belahan bumi utara akan mengalami musim panas, dan belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September, di belahan bumi utara akan mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan akan mengalami musim semi. Dan pada tanggal 22 Desember, di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Pergantian musim ini akan terus terjadi secara bersiklus setiap tahunnya. Akibat selanjutnya dari gerak revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Matahari, jika diamati, akan tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam 1 tahun. Padahal, matahari sebenarnya tidak mengalami perubahan posisi. Nah, hal inilah yang disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Pada tanggal 21 Maret, jika dilihat dari bumi, matahari terletak pada garis khatulistiwa. Akibatnya, matahari seolah-olah terbit tepat dari sebelah timur dan terbenam tepat di sebelah barat. Lalu, pada tanggal 21 Juni, matahari tampak berada pada posisi 23,5 derajat lintang utara. Akibatnya, matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke utara. Selanjutnya, pada tanggal 23 September, matahari akan kembali di posisi garis khatulistiwa, sehingga matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur, dan pada tanggal 22 Desember, matahari berada pada posisi 23,5 lintang selatan, sehingga menyebabkan matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke selatan. Nah, setelah belajar hari ini, coba kalian kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.